Halo, apa kabar Wongkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Aijo Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Riri Komaraini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Sajian utama hari ini antara lain, sempat viral kakak adik pemalak sopir truk ditangkap polisi. Angkat dari terminal Lebak Bulus. Indonesia stop kirim TKI ke Malaysia. Kalau sudah, ini pekerjaan yang saya ingin tantangkan kepada sahabat Margaret. Semuanya Dan jangan lewatkan revitalisasi Sekanak Lambedaro tahap 2 terhambat. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Dua bersaudara yang melakukan aksi pemalakan sopir truk di perempatan lampu merah Macan Lindungan, Palembang akhirnya dibekuk polisi. Aksi kedua pelaku memecahkan kaca truk dan mengancam sopir truk sempat viral di media sosial. Pasca viral aksi pemalakan perempatan lampu merah Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang terhadap sopir truk antar kota dengan batu dan senjata tajam jenis parang, akhirnya berhasil diringkus polisi Senin kemarin. Kedua pelaku, Dedek Marpit dan Ramadan, merupakan dua bersaudara, ditangkap di kediamannya Jalan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Senin kemarin. Salah satu pelaku, Dedek Marpit, mengaku memecahkan kaca menggunakan batu dan parang karena adiknya dipukul sopir truk gegara mengamen minta uang Rp2.000, bukan Rp100.000. Ngamen ada kau? Adik aku ngamen belum, suruh balik kemarin. Nah, terus yang minta duit siapa? Sama, adik aku balik. Ngapu minta duit maku? Ngamen dan kan. 2.000 kira. Kalau dia ngamen. 1.000 ya. Sempat ngamen dulu. Ya, sempat ngamen dulu. Yang minta duit. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Roy Tambunan menyatakan aksi kedua pelaku yang sempat viral di media sosial juga melukai sopir truk yang terkena serpihan kaca truk. Jadi adapun aksinya dengan meminta sejumlah uang kepada supir, karena sopir menolak, pelaku melakukan pengancaman, akan tetapi berujung dengan pemecahan kaca mobil dari korban. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauzia, menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia. Negara jiran tersebut dinilai tidak mengikuti kesepakatan dalam MOU untuk menerapkan sistem satu kenal atau one channel system pada 1 April 2022 lalu. Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauzia, menyebutkan kedua negara telah menandatangani MOU tentang penempatan dan pelindungan TKI sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Dalam penutupan Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama di Jakabaring Sport City Palembang, Meneker Ida Fauzia menyampaikan kesepakatan MOU kedua negara dilakukan penempatan melalui sistem satu kanal atau one channel system sebagai satu-satunya cara menempatkan TKI sektor domestik ke Malaysia. Perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem main online dan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia. Penempatan pekerjaan migran Indonesia belum dapat dilakukan apabila sistem satu kanal belum dilakukan perbaikan oleh kedua negara. Ke Malaysia, sebenarnya Indonesia dan Malaysia, saya sama Menteri KSM Malaysia sudah menandatangani MOU bahwa proses penempatan itu dengan menggunakan bandanan sistem. Jadi kita sedang memperbarui sistem itu. Kalau Indonesia siap, kita tinggal tunggu sistem itu dibangun oleh Malaysia. Menurut Menaker, MOU tersebut merupakan bentuk iktikat baik kedua negara untuk melindungi TKI sektor domestik yang bekerja di Malaysia. Mengingat MOU tersebut membuat kesepakatan penempatan TKI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal atau one channel system dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan ke TKI sektor domestik di Malaysia. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Hadirnya Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam Kongres ke-16 Fatayat NU di Palembang dinilai pengamat politik Bagindo Togar sebagai langkah strategis. Kedudukan organisasi Nahdlatul Ulama berpengaruh besar sebagai penentu kemenangan pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang.
Pemerhati politik Bagindo Togar melihat strategi politik yang cerdas dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan menghadiri Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama di Palembang. Prabowo pun didoakan sebagai Presiden 2024 oleh ratusan peserta Kongres. Bagindo Togar menilai peran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia sangat berpengaruh terhadap elektoral kemenangan calon presiden pada kontestasi pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Hadirnya Menhan Prabowo Subianto dalam kongres tersebut dinilai sebuah kejutan besar bagi masyarakat. Prabowo Subianto membangun inflisif secara kultural dan emosional terhadap badan otonom kewanitaan di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama itu. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi senior memiliki kelebihan mampu menata organisasi secara modern dan dapat diterima setiap lapisan elemen masyarakat. Pasti kalau ada dikatakan kepentingan khusus dan ada bahwa di sana ada tujuan-tujuan tertentu dalam konteks politik itu pasti. Dan ingat, saya sampai berulang kali sampaikan bahwa NU itu bukan partai politik, organisasi masyarakat berbasis keagamaan, tapi pengaruhnya sangat luar biasa dan sangat signifikan sebagai penentu kemenangan siapa menjadi calon presiden. Bagindo Togar juga menyebutkan tidak heran jika saat ini Nahdlatul Ulama menjadi magnet bagi tokoh-tokoh politik nasional untuk menarik simpatik dan mendapatkan dukungan guna memenangi pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Kayu Agung Kabupaten Oki kini berubah status dari kelas 2B menjadi 1B. Kenaikan peringkat ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari 17 pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum di Indonesia, Pengadilan Negeri Kayu Agung Kabupaten Oki merupakan salah satu yang disetujui dalam peningkatan kenaikan kelas dari 2B menjadi 1B. Kenaikan kelas ini tentunya sudah mencukupi kriteria penilaian. Pengadilan Negeri Kayu Agung saat tasyakuran kenaikan kelas diminta untuk mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun Kabupaten Ogan Ilir layaknya Hotel Bintang 5. Selain itu mampu memberikan rasa keadilan yang hakiki, menciptakan keamanan dan kebahagiaan bagi masyarakat kasus pidana dan perdata. Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Tira Tirtona menyatakan meski masih kekurangan sumber daya manusia, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik dan penuh tanggung jawab. Ada hitungannya, kita dari nilai. Banyak yang ingin naik kelas, tapi masih tidak mencukupi nilai. Jadi kita dianggap cukup dan mampu memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakat baik di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Kenaikan kelas Pengadilan Negeri Kayu Agung ini juga diapresiasi berbagai pihak, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan Bupati Oki. Inti pertamanya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan disiplin aparatur pengadilan negeri. Harapan kita dan segenap masyarakat, pengadilan ini mampu memberikan rasa keadilan yang hakiki dan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan bagi masyarakat kita, bahwa seyogyanya ya tetap pengadilan, bukan yang ada. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menyelesaikan 362 kasus pidana, 30 perdata dan anak sekitar 10 hingga 11 kasus. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Meski olahraga basket termasuk olahraga favorit di Palembang, namun pembinaannya belum maksimal. Hal ini terlihat masih minimnya kejuaraan yang dapat diikuti pebasket muda kelompok umur. Sebanyak 5 tim putra dan 5 tim putri ambil bagian dalam kejuaraan kelompok umur di Gor Duta Jaya, Jalan Kemang Manis, Bukit Besar, Palembang. Kejuaraan ini menggunakan kompetisi penuh di mana penentuan juara dilakukan dengan mengumpulkan poin kemenangan setiap pertandingan. Ketua Pelaksana Madonna menyatakan 5 klub basket di Palembang mengirimkan tim putri dan putra dengan tuan rumah Akademi Duta Jaya Palembang. Kompetisi sengaja dilakukan dengan kompetisi penuh untuk memberikan pengalaman bermain bagi pebasket muda mengingat minimnya kompetisi dari perbasis setempat. Kejuaraan K14 se-Kota Palembang. Kelompok umur ya? Iya, kelompok umur umur 14 tahun. Ini sistemnya apa? Sistemnya kompetisi penuh, jadi ketemu semua, nggak ada final, kita nentunya dari selisih. Poin ya? Iya, selisih poin. Hal senada diungkapkan pelatih sahabat Canton, Fuad, menurutnya untuk membentuk pemain Sumsel yang siap pakai diperlukan keaktifan semua pihak termasuk perbasis Sumsel. Baik, ya untuk binaan pemain muda, pemula kelompok umur 14 tahun sangat didukung, harus kayak gitu. Jadi tiap tahun kalau bisa 2 kali 3 kali dalam setahun ada kegiatan seperti ini.
Selain kejuaraan sekota Palembang, klub basket mendapatkan kompetisi di level ke provinsi bahkan nasional. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, revitalisasi Sekanak Lambedaro tahap 2 terhambat. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Diduga akibat kecanduan nonton video porno, seorang pria di Palembang tega menyetubuhi paksa anak kandungnya sendiri. Pelaku melakukan aksi bejatnya saat sang istri tertidur pulas. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang meringkus seorang pria yang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti pakaian korban yang dipakai saat pelaku melancarkan aksinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui sudah 15 kali memaksa anak kandungnya berhubungan intim sejak awal tahun 2021. Modus yang dilakukan pelaku, menunggu sang istri tertidur pulas dan pelaku masuk ke kamar korban jam 2 malam. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengancam akan membunuh korban dan ibunya jika berteriak dan menceritakan pada orang lain. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi menyatakan, kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada ibunya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Motif pelaku diduga karena keseringan nonton video porno. Dia datang ke kamar anaknya malam-malam berdua, kebetulan saksi kami juga ada juga anaknya di situ. Yang lain melihat bahwa bapaknya berbuat seperti itu dengan kakaknya. Kalau istrinya yang mana, Bang? Istrinya baru mengetahui setelah mungkin anaknya ini cerita. Setelah diceritakan anaknya dan sudah kita periksa ke kesehatan anaknya. Akibat ulahnya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang duda di Muara Enim juga tega menggauli anak kandungnya sendiri. Bahkan perbuatan bejat tersebut telah berlangsung selama 6 bulan lebih. Suwardi, seorang duda ini diamankan Polsek Rambang Lubai, Muara Enim karena melakukan tindak asusila terhadap anaknya sendiri yang masih berusia 12 tahun selama 6 bulan terakhir. Kasus pemerkosaan ini terbongkar saat korban curhat ke temannya tentang kelakuan bejat sang ayah. Cerita tersebut dengar paman korban yang melaporkan kelakuan bejat sang ayah ke Polsek Rambang Lubai. Suwardi mengaku hilaf saat melakukan perzinahan terhadap anaknya karena merasa tergiur usai menonton video dewasa dan memaksa korban untuk berhubungan dalam kamarnya. Suwardi juga mengaku melakukan aksinya sejak tahun 2021 setelah dicerai istrinya. Jangan bilang siapa-siapa, setiap lakukan. Jangan bilang siapa-siapa, itu jawabannya anak itu. Diam aja, ya karena takut sama kamu. Nggak pakai sajam, diancam. Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP Wihdi Andika Dharma, menyatakan dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku selalu mengancam korban saat melancarkan aksinya. Pelaku merupakan seorang duda.
Tega menggauli anak kandungnya sendiri akibat sering menonton video dewasa. Pelaku telah menggauli anaknya selama 6 bulan lebih. Namun demikian, hasil visum yang akan nantinya kami minta dari pihak yang berwenang tentu saja akan ada hasil yang sesuai bukti, sesuai ahli, apakah betul 10 kali atau lebih. Ya, karena korban itu masih di bawah umur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria iNews melaporkan. Revitalisasi lanjutan tahap 2 Sekana Labidaro kembali dikerjakan di tahun 2022 ini. Proyek yang memakan anggaran APBD sekitar 70 miliar rupiah ini belum dapat dikebutkan pengerjaannya, terhambat pengerjaan jaringan gas, listrik, dan PDAM. Setelah merampungkan revitalisasi tahap 1, Kementerian PUPR kembali melanjutkan revitalisasi Sungai Sekanak Lambidaro tahap 2. Pagu anggaran tahun 2022 melanjutkan program ini digelontarkan sekitar 70 miliar rupiah dari APBN. Pengerjaan revitalisasi Sungai Sekanak Lambidaro yang telah dimulai kembali pengerjaan sejak bulan April lalu belum dapat dikebut. Pasalnya di objek pembangunan masih mengalami hambatan yang masih harus dirampungkan. Kepala Satuan Non-Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air atau SNFT PJSA Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Ali Cahyadi menyatakan sejumlah jaringan masih menghambat pengerjaan antara lain jaringan PLN, jaringan pipa gas negara, dan jaringan perusahaan air minum Tirtamusi Palembang. Saat ini proses pengerjaan revitalisasi dengan panjang rencana panjang 12,2 km baru dikerjakan sekitar 4%. Padahal pengerjaan proyek ditargetkan rampung pada akhir Desember 2022 mendatang. Kemen PUPR terus melakukan koordinasi agar hambatan yang terjadi saat ini tidak berpengaruh terhadap target rentang waktu pengerjaan proyek. Ya, sampai saat ini sih kita masih konsolidasi terus ya dengan pihak-pihak PLN, pihak-pihak terkait untuk segera saling support lah, terutama dari pihak kota, Pak. Nah, karena awalnya pihak kota menjamin bahwasannya lahan itu sudah bebas. Lahan bebas bukan berarti lahan untuk pekerja, tapi juga termasuk fasilitas, utilitas, dan lain-lain yang ada di lokasi pekerjaan kita. Sementara itu, pihak PLN sendiri belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut. Kepala Bagian Humas PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu sedang berada di luar kota. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Riri Komaraini, sampai jumpa.